Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran ke-9. Di pelajaran 9 ini kita nanti akan membahas ayo berinfak dan bersedekah. Nah, sebelum itu nanti kita akan belajar bagaimana pelajaran 9 ini ya, tentang berinfak dan bersedekah. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Nah, anak-anak semua, karena hari ini kita belajar pelajaran 9 tentang berinfak dan bersedekah. Nah, anak-anak semuanya, ayo kita berinfak dan bersedekah. Nanti kita akan mempelajari makna berinfak dan bersedekah serta hikmah berinfak dan bersedekah. Pasti anak-anak semua pernah ya berinfak atau bersedekah. Pak, masih bingung, saya kemarin berinfak atau bersedekah ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari berinfak. Nanti kalian akan tahu antara perbedaan infak dan sedekah ya. Nah, anak-anak semua, amati gambar berikut. Kita lihat di sini. Ya. Kita lihat di sini ada seorang dermawan ya. Ya, orang yang dermawan ingin berinfak untuk pembangunan masjid. Nah, sikapnya di sini sangat luar biasa ya. Dia menyisihkan sebagian hartanya untuk pembangunan masjid. Pembangunan masjid, ketika kita berinfak, maka di sana nanti akan infak kita akan digunakan sebaik-baiknya untuk pembangunan masjid, dan tentunya pahalanya akan terus mengalir untuk kita. Kemudian di gambar yang kedua ini kita lihat ada 2 orang siswi ya yang bertemu dengan ustazahnya, ingin ikut berpartisipasi dalam acara 17-an Agustus dengan memberikan kue untuk acara tersebut. Luar biasa ya anak-anak semuanya. Kita harus sering ikut berpartisipasi dalam kegiatan nasional, kegiatan sosial ya, atau kegiatan kemasyarakatan. Nah, anak-anak semuanya, marilah kita gemar untuk berinfak, karena itu adalah perbuatan baik dan tentunya nanti akan menjadi investasi kita di akhirat kelak. Anak-anak semuanya, anak-anak yang solih dan solihah, amati gambar berikut ini ya. Kita lihat di sini ada seorang anak yang ingin memberikan sesuatu kepada bapak ini. Kita lihat bapak ini kumuh sekali ya, bisa jadi beliau adalah pengemis atau yang lainnya. Nah, perbuatan ini adalah perbuatan yang terpuji, pantas untuk kita tiru. Kita harus gemar memberi, karena dengan memberi kita bisa melihat senyum orang lain dan membebaskan harta kita dari hak orang lain. Kemudian kita lihat di sini ada beberapa siswa yang telah sepakat ya terhadap suatu, yaitu membantu temannya Ali. Mereka sangat sepakat untuk membantu Ali. Nah, anak-anak semuanya, ketika teman kita berada dalam kesulitan, maka kita harus membantunya. Membantu itu adalah bagian juga dari perbuatan baik. Maka kita harus saling tolong-menolong ya. Siapa yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolongnya di akhirat kelak. Luar biasa. Nah, anak-anak semuanya, mari kita memahami makna berinfak dan bersedekah. Tapi kita akan membahas makna berinfak terlebih dahulu ya di bagian 1 ini. Nanti di bersedekah akan kita bahas di bagian 2. Anak-anak semuanya yang solih dan solihah, perhatikan cerita berikut ini ya. Apa sih ceritanya? Kita lihat di sini. Randi mengajak teman-teman kelas 6 untuk menyumbang pembelian pupuk tanaman singkong, tanaman obat, dan bunga-bunga di halaman sekolah.
Namun ada teman yang setuju dan ada yang tidak setuju. Kemudian mereka di sini bermusyawarah. Teman-teman, 2 hari yang lalu aku sebagai ketua kelas diminta wali kelas Pak Mansur untuk memelihara lingkungan sekolah. Bagaimana jika di halaman samping ditanam singkong dan tanaman obat, sedang di halaman depan ditanam bunga-bunga? Tanya Randi ke teman-temannya yang manggut-manggut ya. Nah, kita lanjutkan diskusinya tentang Randi dan teman-teman. Bagaimana caranya? Tanya Rudi. Hari Sabtu dan Minggu kita minta izin untuk mencangkul dan tentunya dibantu penjaga sekolah. Jelas Randi kepada Rudi. Oke, kami setuju, tapi bagaimana cara pemeliharaannya? Tanya Karim. Nah, di sini teman-teman, bagaimana jika setiap kita menyumbang untuk membeli pupuk? Nah, di sini Randi memberikan usul untuk iuran ya, menyumbang untuk pembelian tanaman dan pupuk. Randi, aku tidak setuju menyumbang untuk pupuk, itu kan tugas penjaga sekolah, ucap Bondan kepada Randi. Kemudian di sini, aku juga malas nyumbang. Nanti kalau singkong itu sudah besar-besar, yang mengambil hasilnya penjaga sekolah. Malik malah menimpali seperti itu ya. Ya wajar-wajar aja, ini kan diskusi. Nah, kemudian jangan berburuk sangka kepada penjaga sekolah kita, jawab Randi. Wah, Randi ini positive thinking ya. Randi, aku ada usul, ucap Karim sambil mengacungkan tangannya. Angkat tangan ya. Ini Randi, aku ada usul nih, kata Karim gitu ya. Kemudian ya Karim, silakan. Randi mempersilahkan. Kita lihat lagi. Begini teman-teman, bagaimana kalau teman-teman yang memelihara ayam atau kambing membawa pupuk kandang, jadi tak usah nyumbang uang, jelas Karim. Wah, usul yang bagus itu, aku setuju, ungkap Hikmah dan Kamila. Jadi sebagian teman-teman ini punya ternak ya di rumahnya, dan pupuk kandangnya bisa dimanfaatkan untuk pupuk tanaman, dan itu sangat subur ya. Nah, kata Pak Mansur, Bapak setuju, ide kalian bagus. Jika tanaman singkong tumbuh subur, bisa kita nikmati umbinya kelak, kata Pak Mansur yang dari awal mengamati diskusi murid-muridnya yang luar biasa ini ya. Nah, anak-anak semua, iya anak-anak, selaku guru pendidikan agama Islam, Ibu Hikmah setuju dengan ide kalian karena tanaman singkong dan obat bisa disedekahkan kepada siapa saja yang membutuhkan. Sedekah itu bisa berupa uang atau bisa berupa barang-barang atau jasa. Misalnya ada yang butuh tanaman kumis kucing, lalu kalian memberikannya, berarti kalian sudah bersedekah. Jelas Bu Hikmah. Itu ya. Anak-anak semua, jadi berinfak dan bersedekah tidak hanya di masjid saja ya Bu Hikmah, tanya Maryam. Nah, kata Bu Hikmah apa? Benar Maryam, bersedekah dapat dilakukan di mana saja dan dengan apa saja, asalkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Bapak Mansur dan Bu Hikmah setuju. Jadi bagi teman-teman yang mau nyumbang dengan uang boleh, dengan pupuk kandang juga boleh. Ada yang punya tanaman obat atau bunga, silahkan dibawa agar dapat kita tanam di sekolah, ungkap Randi bersemangat. Musyawarah kecil yang dilakukan Randi dan teman-temannya selesai setelah pembagian kelompok. Nah, anak-anak semuanya luar biasa ya, Randi ini mengkoordinir teman-temannya untuk gemar berinfak dan bersedekah dan memperindah lingkungan sekolahnya. Tentu dibantu dengan Pak Mansur dan Bu Hikmah. Nah, anak-anak semuanya, sekarang kita mau melihat definisi nih ya. Apa sih makna infak dan sedekah? Nah, anak-anak yang salih dan salihah, berinfak dan bersedekah dapat dilakukan kapan saja. Gak mesti nunggu bulan Ramadan atau tidak menunggu bulan Idul Fitri ya, hari raya Idul Fitri, atau tidak menunggu hari Idul Adha. Bisa kapan saja ya.
bisa dapat digunakan uang atau barang. Nah, anak-anak, kata infak berasal dari kata nafaqah yang artinya keluar. Sementara dalam kamus bahasa Arab Al-Azhar, kata infak berarti perihal menafkahkan atau membelanjakan. Nah, ini makna infak ya. Anak-anak yang salih dan salihah, pengertian tadi didukung oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Thalaq ayat 7 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. Artinya, hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Nah, anak-anak semuanya, di sini disebutkan ya bahwa hendaknya kita mempunyai keluasan untuk memberi nafkah menurut kemampuan kita. Jadi anak-anak semuanya, kita berinfak tidak mesti besar, sesuai dengan kemampuan kita. Ya, jangan memaksakan diri untuk besar-besar berinfak, kemudian harus kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Nah, anak-anak yang salih dan salihah, jadi infak diartikan mengeluarkan atau menyerahkan sesuatu harta benda sesuai kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang untuk berinfak, melainkan sesuai dengan rezeki yang diperolehnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengganti apa yang telah diinfakkan dengan berlipat ganda. Gitu ya anak-anak semuanya. Jadi adanya infak bukan berarti untuk memberatkan kita, justru Allah meringankan kita dengan berinfak. Bagaimana caranya? Ya, kita berinfak sesuai dengan kemampuan kita, tidak ada tolak ukurnya ya. Nah, barang yang diinfakkan atau sumbangkan jangan takut berkurang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menggantinya sebagaimana firman Allah dalam surah Saba ayat 39 berikut ini. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Artinya, dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Nah, anak-anak semuanya, itulah tadi makna dari berinfak ya. Kita harus berinfak tidak mesti dengan nominal yang besar atau dengan barang yang sangat bagus. Kita berinfak sesuai dengan kemampuan kita. Kemampuan kita sebagai seorang pelajar, maka sisihkanlah sedikit dari uang jajan kita untuk berinfak. Bisa kita masukkan ke kotak infak masjid, atau misalnya ada iuran nanti membantu teman kita yang sedang sakit atau yang terkena musibah. Nah, semuanya itu bisa kita lakukan, dan ini adalah peluang kita untuk berinvestasi dari kecil. Investasi apa Pak? Investasi untuk kehidupan di akhirat kelak. Nah, anak-anak yang soleh dan solihah, sampai di sini pembahasan kita ya di bagian 1 ini. Insya Allah makna tentang bersedekah akan kita bahas di bagian 2. Nah, anak-anak semua yang soleh dan solihah, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf, wal afu minkum. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.